Selamat siang semuanya. Kita ketemu pada siang hari ini, yaitu materi kejuruan atau produktif, yaitu mengenai masalah perencanaan bisnis konstruksi dan properti. Perencanaan bisnis konstruksi dan properti yaitu Ibu sendiri yang bawakan dengan pelaksanaan bisnis konstruksi dan properti. Ya, jadi di mana ada empat bidang ini, yaitu perencanaan dan pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan. Ya, baik, masalah perencanaan tentunya kalian sudah pahami bahwa suatu pekerjaan tentunya harus ada perencanaan. Ya, baik, kita lanjut. Pengertian bisnis properti dan tujuan investasi dan strategi. Ibu ulangi sekali lagi, pengertian bisnis properti dan tujuan investasi dan strategi. Baik, kita lanjut. Pengertian bisnis properti, tujuan investasi dan strategi, yaitu menurut salah seorang yang bernama Skinner pada tahun 1992 dalam pengantar bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Ya, tentunya kita berbicara masalah bisnis, tentunya dipahami bahwa adalah menyangkut masalah keuntungan, menyangkut masalah keberhasilan untuk mendapatkan suatu manfaat. Salah satu contohnya yaitu untuk bisnis perekonomian, tentunya menyangkut masalah ekonomi, yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan, mencapai suatu manfaat. Baik, kita lanjut. Sedangkan perusahaan bisnis adalah suatu organisasi yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa atau uang untuk menghasilkan keuntungan. Ya, tentunya diketahui bahwa di dalam suatu organisasi berarti dikatakan bahwa terlibat dalam pertukaran barang atau jasa, yaitu berkaitan dengan masalah keberhasilan, yaitu untuk menghasilkan suatu keuntungan di dalam bisnis tersebut. Berikut, properti adalah berkaitan juga dengan lahan atau tanah, hujan, dan jenis bangunan perkantoran dan jenis bangunan untuk perdagangan atau komersial, yaitu masalah propertinya, yaitu menyangkut masalah lahan, yaitu bangunan, mengenai masalah perkantoran, yaitu tentang masalah bangunan-bangunan yang disebut di dalam propertinya. Propertinya yaitu kita lihat bahwa yaitu menyangkut masalah kegiatannya, yaitu diketahui bahwa diartikan sebagai kegiatan, yaitu masalah pertukaran barang, masalah pertukaran jasa, masalah pertukaran uang yang berkaitan dengan suatu lahan, baik perkantoran, baik hunian bangunan, baik bangunan dan komersial. Itulah yang menyangkut masalah propertinya. Ya, berarti kita berbicara di dalam bisnis konstruksi dan properti ini, yaitu masalah pertukaran barang, jasa dan lain-lain sebagainya. Berarti kita mengambil tentang masalah propertinya yang berhubungan dengan jurusan kita, yaitu masalah bangunan, Kemudian kalau kita menyangkut masalah perekonomian, berarti pertukaran barang, yaitu pertukaran barang pangan,
yang dibutuhkan oleh masyarakat atau sembako, itulah berbicara di dalam masalah pertukaran, yaitu masalah ekonomi. Kalau kita membahas masalah ekonomi, tapi karena kita adalah seorang teknik, tentunya kita membahas yaitu tentang propertinya atau perencanaan propertinya, yaitu menyangkut jurusan kita, yaitu hunian, perkantoran, tanah, dan bangunan. Baik, memulai usaha bisnis properti dikarenakan adanya peluang pada bidang usaha tersebut dan berkaitan keuntungan yang diharapkan dari usaha ini. Ya, tentunya setiap kita punya pekerjaan, memulai suatu pekerjaan tentunya ada kita punya harapan. Merencanakan suatu pekerjaan tentunya ada harapan di dalam kita mendapatkan suatu nanti, yaitu kalau harapan suatu perencanaan properti ini tentunya adalah bisnis masalah perumahan atau perkantoran. Tentunya kita harapkan yaitu keberhasilan yang akan datang di dalam bisnis kita tersendiri, yaitu menyangkut masalah properti di dalam bangunan. Baik, kita lanjut. Sebelum melangkah menjalankan bisnis properti, diperlukan untuk menjajaki layak tidaknya usaha tersebut dijalankan. Baik, tentunya di dalam suatu perencanaan kita, tentunya sebelum kita memulai di dalam suatu pekerjaan, tentunya kita harus survei terlebih dahulu. Ya, bahasa tekniknya adalah survei lapangan. Disurvei terlebih dahulu sehingga adanya perencanaan tadi di dalam suatu organisasi yang dibentuk tadi, yaitu tentunya ada berbagai macam-macam bagian di dalam pekerjaan tersebut. Ada bagian tim teknisnya, ada pengawasannya, ada kontraktornya juga, dan di dalam tersebut itu yang pertama adalah manajer suatu perusahaan. Ya, tentunya suatu pembagian pekerjaan ini tentunya ada kita harus bertanggung jawab masing-masing untuk menjalankan tugas sendiri. Kemudian pada manajer perusahaan atau manajer di dalam organisasi tersebut tentunya mempercayakan kita sebagai seorang teman-teman di dalam suatu organisasi menurut keahlian yang kita miliki masing-masing. Kalau tim teknisnya tentunya orang teknik, bukan orang sembarangan. Kalau bagian perencananya yaitu merencanakan suatu rapnya, tentunya orang teknik juga. Kemudian bagian perencanaan gambar tentunya orang teknik itu, yaitu adalah arsiteknya. Kalau perencanaannya menghitung rapnya, tentunya orang sipil seperti kalian, yaitu bisa menghitung rap atau rencana anggaran biaya yang pada nantinya akan dibawakan juga pada materi selanjutnya, yaitu rap atau rencana anggaran biaya, yaitu mengetahui semua harga-harga bahan di dalam kebutuhan properti tersebut. Baik, kita lanjut. Hal-hal yang perlu ditinjau yaitu untuk menilai kelayakan usaha tersebut. Ya, tentunya kita mensurvei suatu lapangan tadi, tentunya kita pahami bahwa untuk diketahui bahwa apakah layak ditempati membangun perusahaan. Berikut, apakah layak kalau kita bangun suatu perumahan, misalkan kita berbisnis masalah properti, apakah kalau kita beli lahan, misalkan di Petobo, salah satu contoh Ibu berikan, apakah layak karena suatu saat bila terjadi lagi seperti yang lalu, apakah tidak kena? Ya, tentunya ada hal-hal yang kita bisa prediksi di dalamnya, yaitu mengenai masalah kontur tanahnya juga atau
struktur tanahnya. Kemudian berikutnya kita melihat masalah pondasinya, yaitu pondasinya banyak macam pondasi. Ya, boleh nanti kalian buka di dalam Google, yaitu ada namanya pondasi sarang laba-laba, yang bagaimana sebenarnya cara pengerjaannya. Tetapi kita tetap kembalikan bahwa walaupun bagaimana, kalau memang sudah Tuhan yang berkehendak biar kita pakai pondasi bagaimana, ya tentunya juga kita tidak bisa mungkiri hal-hal yang begitu. Oke, baik, kita lanjut. Aspek teknis dan teknologi atau aspek organisasi dan manajemen serta aspek ekonomi dan yaitu masalah keuangan. Ya, tentunya kita memikirkan juga masalah keuangannya. Aspek ekonomi, misalkan lancarnya perekonomian masuk di tempat tersebut, tentunya kita harus pikirkan, yaitu aspek perekonomian, aspek organisasinya, aspek manajemennya, dan begitu pun juga keuangannya. Karena segala sesuatu kita butuhkan tentang masalah uang. Apapun yang kita butuhkan, tentunya kita harus memerlukan uang. Jadi uang adalah kebutuhan kita yang utama. Baik, selanjutnya setelah dapat dinilai bahwa bisnis properti ini layak untuk dijalankan, maka dapat diputuskan untuk menjalankan usaha-usaha tersebut melalui suatu kebijakan. Ya, kita lagi perhitungkan, apabila kita sudah survei ini lapangan layak atau ini lokasi layak, maka kita harus putuskan untuk bisa menjalankan usaha tersebut melalui suatu kebijakan. Tentunya dalam suatu rapat organisasi, suatu perencanaan itu tentunya sudah dibahas semua di dalam, yaitu menyangkut masalah suatu kebijakan-kebijakan di dalam pekerjaan masing-masing, di dalam tanggung jawab masing-masing untuk bisa menjalankan pekerjaan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang dibebankan kepada kita oleh atasan-atasan kita atau manajer-manajer perusahaan. Tentunya kita harus bertanggungjawabkan masing-masing, karena apabila nanti kita ada pemeriksaan satu persatu pada bidang masing-masing, tentunya kita bertanggungjawabkan mengenai masalah pekerjaan kita di dalam suatu pertanggungjawaban ini. Itulah yang dinilai kepada kita, bahwa tanggung jawab kepada kita itu memang harus kita pegang betul-betul, dan kita harus jalankan dengan baik sesuai dengan kemampuan yang kita miliki sendiri. Kemudian mengenai pekerjaan kita, ya tentunya juga dikatakan bahwa pada bidang lain tentunya kita tidak boleh saling mengurusi, tetapi marilah kita mengurus masing-masing tugas kita yang dibebankan kepada atasan kita. Apabila ada pemeriksaan, maka tidak sulit untuk mempertanggungjawabkan. Oke, saya kira Ibu mengakhiri pada pertemuan pertama pada siang hari ini. Ingat, siapa yang komen lewat WA-nya berarti itu yang anggap Ibu hadir. Siapa yang tidak komen berarti Ibu anggap alpa dan tidak akan mendapatkan nilai pada semester ganjil ini, karena pertemuan hanya lewat daring, tidak ada tatap muka. Dan pada pertemuan terakhir nanti, kalau ada tugas silakan dijawab baik-baik sesuai dengan materi yang Ibu sudah pernah berikan. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Besok kita ketemu lagi. Ingat, jaga kesehatan, selalu menggunakan protokol kesehatan, dan selamat siang.